saya Hilma Sofa, saya dari Fakultas Agama Islam dan dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini status saya sebagai mahasiswa aktif dari semester 4 kelas A2 PAI dengan NIM 22106011270. Berdirinya saya di sini adalah ingin memaparkan materi terkait dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Khalfan Zubair, MPDI. Baik, langsung saja ke materinya. Dan pada saat ini saya mendapatkan materi terkait dengan kontribusi umat Islam dalam penyusunan dasar negara Indonesia. Baik, langsung saja kita ke tokoh utama. Di sini ada Kiai Haji Agus Salim, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Di sini ada biografi singkatnya adalah Kiai Haji Agus Salim lahir dengan nama Masjidil Haq, lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 dan beliau wafat pada tanggal 4 November 1954. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pandu Indonesia. Baik, selanjutnya Kiai Haji Agus Salim ini juga merupakan pejuang kemerdekaan yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain sebagai pejuang kemerdekaan, beliau juga dikenal sebagai pejuang politikus, jurnalis, dan diplomat. Dan selain itu, Kiai Haji Agus Salim juga berkontribusi dalam penyusunan dasar negara Indonesia. Kontribusi beliau adalah dalam diplomasi internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan penjajahan Belanda pada tahun 1945. Kiai Haji Agus Salim ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam perundingan pendahuluan antara Indonesia Belanda di Jakarta setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada tokoh kedua, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau lahir pada tanggal 1 Februari pada tahun 1914 di Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang ulama dan tokoh nasional Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan putra dari ulama pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan beliau memiliki putra yang bernama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur, yang merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Selanjutnya, Kiai Haji Wahid Hasyim sangat berperan penting dalam penyusunan dasar negara Indonesia. Kontribusi beliau menjadi anggota BPUPKI dalam Permusyawaratan Dasar Negara serta Kemerdekaan Indonesia. Kontribusi dan pemikiran Kiai Haji Wahid Hasyim dalam merumuskan Pancasila dan Dasar Negara Indonesia sangat diakui dalam sejarah perjuangan Indonesia. Dan beliau meninggal dunia pada tanggal 19 April 1953. Namun warisannya sebagai tokoh ulama dan pejuang kemerdekaan tetap dikenang dalam masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada Muhammad Hatta atau biasa disebut dengan Muhatta. Muhammad Hatta atau sering dipanggil dengan panggilan Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Dalam kontribusi tersebut, Muhammad
Hatta menjadi salah satu arsitek utama dalam pembentukan dasar negara Indonesia yang kuat dan berlandasan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Kontribusi Hatta dalam penyusunan dasar negara antara lain: 1. Menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Muhammad Hatta bersama dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Soekarno, Sultan Syahrir, dan Ki Hajar Dewantara terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia hingga saat ini. Beliau memberikan prinsip-prinsip dasar negara yang mengakar kuat pada nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan persatuan. Selanjutnya ada pembentukan sistem pemerintahan. Selain itu, Muhammad Hatta juga turut aktif dalam pembentukan sistem pemerintahan Indonesia yang mengatur struktur kemanusiaan, kewenangan, dan tugas-tugas lembaga negara. Kontribusinya membantu membangun fondasi pemerintahan yang kokoh dan berkelanjutan bagi Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada pemikiran ekonomi. Sebagai seorang ekonom, Muhammad Hatta juga memberikan kontribusi sebagai perumusan kebijakan ekonomi nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Dengan kontribusi-kontribusi tersebut, Muhammad Hatta menjadi salah satu arsitek utama dalam pembentukan dasar negara Indonesia yang kuat dan berlandasan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Dan selanjutnya ada tokoh keempat, yaitu Kiai Haji Muhammad Natsir. Kiai Haji Muhammad Natsir, beliau lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alhan, Pajang Solok, Sumatera Barat, dan meninggal pada tanggal 6 Februari 1993. Selanjutnya, Kiai Haji Muhammad Natsir juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyusunan dasar negara Indonesia. Kontribusi utamanya dalam penyusunan dasar negara antara lain pemikiran Islam dalam negara. Muhammad Natsir memberi perspektif Islam yang kuat dalam perumusan dasar negara. Beliau memperjuangkan agar nilai-nilai Islam seperti keadilan, persatuan, dan kesejahteraan menjadi bagian integral dan dasar negara Indonesia. Selanjutnya, konsep negara berdasarkan Pancasila. Muhammad Natsir turut memperjuangkan agar Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diakui dan diimplementasikan secara konsisten. Dan yang terakhir, peran dalam pembentukan negara. Meskipun tidak terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Natsir memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pandangan dan saran yang berharga terkait dengan pembentukan negara Indonesia. Dan yang terakhir ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil dengan Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil dengan Gus Dur, beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur. Dan beliau meninggal pada tanggal 30 Desember 2009 di Jakarta. Gus Dur merupakan putra dari tokoh nomor 2 yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dan cucu dari ulama besar yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan seorang tokoh ulama besar Indonesia. Beliau juga berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan salah seorang ulama pendiri organisasi Islam terbesar
di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dipanggil dengan Gus Dur. Gus Dur memberikan kontribusi penting dalam perumusan dasar negara Indonesia melalui pemikiran dan aksi-aksi yang mendapatkan nilai demokrasi, pluralisme, dan keadilan. Selanjutnya, berikut adalah beberapa kontribusi Gus Dur dalam penyusunan dasar negara Indonesia. Pertama, memperjuangkan keadilan sosial. Gus Dur memperjuangkan keadilan sosial sebagai prinsip utama dalam pembangunan negara Indonesia. Beliau memberikan pentingnya pemerataan, pembangunan, dan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan. Dan yang selanjutnya, mendorong dialog antar agama dan antar budaya. Gus Dur aktif dalam mempromosikan dialog antar agama dan budaya sebagai sarana untuk memperkuat persatuan dan kerukunan di Indonesia. Beliau memperjuangkan toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar umat beragama dan membangun negara yang beragam. Yang terakhir ada menegakkan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Gus Dur sebagai pembela hak asasi manusia terkemuka juga memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dan kemampuan dalam aspek kehidupan. Beliau menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan melindungi hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi saya terkait dengan tokoh Islam yang berkontribusi dalam penyusunan dasar negara. Mungkin masih kurang maksimal ya, tapi mohon dimaklumi karena masih pemula. Baik, sekiranya cukup dari pemaparan materi saya pada kali ini. Apabila ada kekurangan dalam tutur bahasa saya atau dalam pemaparan materi tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga teman-teman yang menonton video saya pada saat ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu Bapak Khalfan Zubair, MPDI. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Untuk mengakhiri video saya pada kali ini, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.